Oke, selamat sore bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita bertemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang aktuator yang banyak digunakan di sistem mekatronika. Nah, kita akan membahas tiga jenis aktuator, yaitu aktuator pneumatik. Ya, dalam hal ini kita akan menggunakan sistem elektronumetik. Yang kedua adalah aktuator hidrolik. Dalam hal ini kita akan menggunakan sistem elektrohidrolik. Dan yang ketiga adalah aktuator motor listrik, di mana kita hari ini akan menggunakan motor listrik AC induksi 3 pas. Nah, nanti untuk kendali untuk motor listrik kita akan bagi dua, satu menggunakan kontaktor dan yang satunya kita nanti akan menggunakan inverter. Nah, tiga jenis aktuator ini merupakan aktuator yang digunakan di dalam sistem mekatronika kita, di mana jika kita membutuhkan gerakan lurus dengan daya yang tidak begitu besar, dengan kecepatan yang cukup tinggi, maka pilihan kita adalah aktuator pneumatik. Sedangkan saat kita menggunakan gerakan lurus, membutuhkan gerakan lurus, tetapi butuh daya yang besar, maka aktuator kita adalah aktuator hidrolik. Nah, sedangkan saat kita membutuhkan gerakan putar, maka aktuator kita adalah motor listrik. Nah, kenapa kita menggunakan motor listrik AC 3 pas? Karena seperti kita tahu di industri eh, beban membutuhkan daya yang besar, gitu ya. Membutuhkan daya yang besar, maka motor listriknya kita pilih adalah motor listrik AC 3 pas. Nah, saat nanti di dalam sistem kita membutuhkan akselerasi dan deselerasi, maka motor listrik kita akan dikendalikan dengan menggunakan PLC, ya, di mana kita hari ini fokus dengan kontrol utama berbasis relay dan kontaktor. Nah, semester ini adalah teman-teman akan belajar pengendalian aktuator untuk motor listrik, di mana sebelumnya, semester sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang pengendalian menggunakan elektronumetik dan elektrohidrolik. Nah, sengaja saya tampilkan ketiganya sekaligus di sini supaya bisa memudahkan teman-teman, memberikan gambaran teman-teman bahwa pengendalian aktuator baik pneumatik, hidrolik maupun motor listrik dengan menggunakan kontaktor itu nanti identik. Oke, kita mulai dari sistem elektroneumatik terlebih dahulu. Nah, supaya mempermudah dalam diskusi kita, saya sudah membuat rangkaian, ya. Rangkaian kita adalah rangkaian elektronumetik, di mana disebut elektronumetik karena rangkaian kendalinya ini adalah dari elektrik berbasis relay, sedangkan rangkaian dayanya kita menggunakan angin, ya. Pneumatik itu adalah medianya adalah angin bertekanan. Oke, nah kita untuk belajar elektronumetik sebelum nanti ini dirangkai, diterapkan di dalam sistem yang sesungguhnya, maka terlebih dahulu kita menggunakan atau belajar secara virtual. Kita menggunakan software namanya Split Sim Pneumatic, di mana di sini sudah tersedia komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam sistem pneumatik kita. Ini adalah komponennya. Kita bisa mencari komponennya yang ada di sini, mulai dari komponen yang aktuatornya, suplainya, ya. Dalam hal ini suplainya ini adalah suplai angin, ya, bertekanan di sini. Nah, kemudian dari suplai angin bertekanan di sini kita masukkan ke dalam air service unit, yang dimana kita bisa mengatur berapa tekanan yang nantinya akan masuk ke dalam sistem elektronumetik kita. Kemudian setelah itu masuk ke solenoid valve. Dari solenoid valve di sini, maka angin bisa diarahkan supaya silinder aktuator kita itu maju atau mundur, gitu ya.
Terus kemudian untuk membatasi kita sediakan sensor limit switch minimal dan limit switch maksimal. Terus kemudian untuk rangkaian kendalinya kita menggunakan rangkaian elektrik, kita menggunakan dua buah relay gitu ya. Dan relay ini masing-masing untuk relay K1 kita mempunyai dua kontak normally open, untuk relay K2 kita punya dua kontak normally open. Terus kemudian di sini ada simbol-simbol ini sangat penting, terutama dalam hal konektivitas antara sistem kendali kita dengan sistem pneumatik kita. Sebagai contoh, di sini ada limit switch 1, limit switch 2 di dalam rangkaian kendali ini akan terkonek dengan limit switch 1, limit switch 2 yang kita letakkan untuk membatasi minimal dan maksimal silinder kita. Sedangkan Y1 ini sebagai solenoidnya ini adalah sama dengan Y1 yang ada di solenoid valve. Sehingga saat ini hidup, maka solenoid di sini akan hidup yang nantinya akan menggeser ruangan yang ada di sini, ruangan yang ada di dalam valve supaya arah angin itu akan berkebalikan. Yang semula 1 ke 2, terus kemudian 4 ke 5, kalau ini kita balik, misalnya ini kita arahkan sebaliknya, ya, kalau ini saya play gitu ya. Maka kalau ini saya arahkan sebaliknya, maka di sini anginnya dari 1 ke 4 sehingga menuju ke silinder yang ada di minimal sehingga silindernya maju dan angin yang ada di maksimal silinder akan menuju ke 2 dan menuju ke port 3 untuk dibuang ke udara luar. Seperti itu ya. Nah, untuk mensimulasikan tadi kita tekan start yang ada di sini, sedangkan untuk menggambarkan maka kita nanti harus menarik satu persatu yang komponen yang ada di sini, kemudian kita hubungkan, ya. Seperti halnya ini silinder ini, yang semula silindernya ini kita pilih ini adalah silindernya double acting cylinder, kita majukan kita tarik misalnya ke sini gitu ya. Terus kemudian dari 4 ini kita arahkan bisa menuju ke belakang seperti ini ya. Misalnya kalau ini saya putus, oke, maka Anda bisa mengarahkan ini ke belakang yang ada di sini. Ini adalah selang pneumatik ya. Terus kemudian yang garis yang ada di sini ini adalah kabel, berupa kabel. Jadi eh, relay, kendali berbasis relay ini kita sebut dengan hardwire control karena logika dan sekuensialnya kita program dengan menggunakan kabel. Oke, kita simulasikan di sini gerakannya. Oke, ini tadi kita hapus, belum kita gambar lagi, kita gambar sekarang. Ini tadi diberikan informasi kalau kita play bahwa ini belum kita sambung. Sekarang kalau sudah kita sambung maka ini bisa nah, warna gelap yang ada di sini ini menunjukkan bahwa angin saat ini itu dari kompresor dia menuju 1, 2, 2 menuju maksimal sehingga silindernya mundur. Kalau angin yang warna biru muda artinya di sini angin yang menuju ke buangan gitu ya. Kalau ini saya play, saya start, maka silinder akan maju mundur. Ya, bagaimana kita menggambar rangkaian kendalinya yang ada di sini, maka kita perlu membuat rangkaian diagram ladder yang ada di sini dengan logika sekuensial tertentu sehingga kita nanti bisa membuat silindernya itu maju mundur. Jadi kalau dia maksimal, sudah maksimal, itu maka dia akan menyentuh limit 2 sehingga di sini mati, maka silindernya akan mundur. Kalau silindernya menyentuh limit switch 1, sebelum tombol stop ini ditekan, dia akan maju lagi. Kalau tombol stop ini saya tekan, maka silinder akan mundur. Oke. Nah, ini apabila kita membutuhkan gerakan-gerakan lurus, maka silinder ini biasanya digunakan di dalam sistem mekatronik kita. Ya. Nah, di dalam pengendalian selalu ada dua rangkaian, yaitu rangkaian kendali dan rangkaian daya. Rangkaian kendali di sini menggunakan elektrik, ya, karena sekarang apalagi kalau ke depan ini nanti digantikan dengan PLC. Terus kemudian rangkaian dayanya ini menggunakan pneumatik. Dengan menggunakan kendali elektrik di sini kita bisa membuat rangkaian pengendalian menjadi lebih kompleks. Terlebih kalau nanti kita menggunakan PLC, kita akan membuat rangkaian menjadi lebih fleksibel dan rangkaian-rangkaian yang untuk kendali-kendali yang kompleks kita bisa
buat dengan mudah dengan menggunakan program PLC kita. Oke, ini adalah rangkaian untuk pneumatik, elektropneumatik. Nah, bagaimana untuk rangkaian elektrohidrolik? Ini adalah rangkaian elektrohidrolik. Kita membuat rangkaian yang sama, ya. Nah, kita juga memasukkan ini power pack-nya. Di sini ada pompanya, di sini ada pressure relay valve-nya, ya. Di sini ada untuk mendeteksi tekanannya. Terus kemudian ini adalah solenoid valve-nya. Terus kemudian ini adalah silindernya, ini adalah limit switch-nya. Kita selalu bagi menjadi rangkaian daya. Ini untuk daya yang besar, dia menggunakan hidrolik. Terus kemudian rangkaian kendali, dia menggunakan elektrik dengan basis adalah relay. Sama halnya dengan rangkaian yang sebelumnya, maka saat ini kita jalankan, maka saat tekan tombol start, ya silinder akan maju. Nah, kalau sudah maksimal dia akan mundur lagi. Kalau sudah minimal sebelum tombol di start dia akan maju mundur. Seperti itu ya. Jadi itu nanti di samping Anda sudah tahu bahwa saya membutuhkan gerakan lurus, maka pilihannya kalau tidak pneumatik adalah hidrolik. Kalau saya butuh daya yang besar, maka pilihannya adalah hidrolik. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih, terus kemudian mengetahui komponennya, simbol-simbolnya, terus kemudian bisa merangkai terus sesuai dengan pengendalian yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi rangkaian ini tidak digambarkan secara acak, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan kita lagi membutuhkan rangkaian untuk silinder maju mundur saja. Nah, mungkin bisa ditambahkan yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kalau kita stop, maka saat silinder mundur, dia tidak akan balik lagi. Oke, ini untuk rangkaian hidrolik. Bagaimana dengan rangkaian yang motor listrik? Jadi sama halnya dengan motor listrik, kita menggunakan software-nya namanya EKTS di sini. Di sini terbagi menjadi rangkaian kendali dan rangkaian daya. Di mana di sini kita tidak menggunakan relay tetapi menggunakan kontaktor. Ya, meskipun prinsip kerjanya sama dengan relay, tetapi kontaktor di sini menggunakan daya listrik AC yang besar ya. Karena nanti kontaktor ini kontak dayanya ini yang nantinya yang kontak daya yang 3 pas di sini akan digunakan untuk memutar motor listrik. Nah, motor AC 3 pas ini dayanya besar sehingga arus yang mengalir di sini besar. Nah, kontak relay tidak kuat untuk memutar motor AC 3 pas. Dia butuh kontak dengan kontak daya yang besar. Nah, itu kita gunakan kontaktor. Nah, di sini kita juga membuat rangkaian untuk kalau tadi silindernya maju mundur, maka kalau di motor, maka di sini motor bisa berputar clockwise ataupun counter clockwise. Komponen-komponennya juga sudah tersedia di sini, bisa kita masukkan, itu ya, kita masukkan terus sesuai dengan rangkaian yang kita akan butuhkan. Ini adalah rangkaian untuk membalik arah putaran ya, menjalankan, menghentikan sekaligus membalik arah putaran. Jadi kalau saya tekan clockwise, ini saya play tadi, ini kalau saya play di sini, kalau saya tekan clockwise maka motor akan berputar clockwise. Anda lihat di sini. Terus kemudian ini kita memberikan rangkaian interlock. Jadi kalau sudah ditekan clockwise, ini akan membuka sehingga counterclockwise tidak bisa berfungsi. Untuk memutar counterclockwise kita harus menekan tombol stop. Kalau sudah, maka kita bisa menekan counterclockwise. Ya, ini kita ini rangkaiannya masih keliru yang ada di sini. Ini tidak K1 ya, ini adalah K2. Oke. Nah, kalau sudah di play K2 di sini maka dia akan berputar counterclockwise. Dilihat di sini arah putarannya counterclockwise. Begitu. Nah, kalau sudah diputar counterclockwise tidak langsung bisa diputar berkebalikan. Harus dihentikan untuk memutar clockwise. Ya. Nah, di sini kita juga harus tahu komponen simbol-simbol komponennya gitu ya. Dari kontaktor, kemudian tombol, kemudian di sini ada hal yang unik bagaimana untuk memutar motor supaya berbalik arah putaran, yaitu menukar 2 dari 3 fasenya. Jadi kalau R di sini terhubung ke bagian yang kiri, S terhubung bagian yang tengah, T terhubung bagian yang kanan untuk lewat K1, maka saat lewat K2, saat K2 ini aktif,
Maka di sini R itu terhubungnya justru malah yang ke kanan, T terhubungnya yang ke kiri, sedangkan S tetap terhubung ke tengah. Sehingga dua dari tiga fasenya ini dibalik, maka dia akan berbalik arah putarannya. Nah, kelemahan rangkaian dengan menggunakan kontaktor di sini tentunya adalah kita tidak bisa memberikan akselerasi, deselerasi, sekaligus tidak bisa mengatur kecepatan. Nah, apabila kita di dalam rangkaian membutuhkan gerak putar dengan menggunakan motor AC 3 pas dan kita membutuhkan akselerasi, membutuhkan pengaturan kecepatan, maka kita menggunakan inverter. Nah, saat kita menggunakan inverter di sini, kita menggunakan simulator juga. Inverternya adalah inverter simulator untuk programming simulatornya menggunakan Yaskawa V1000. Nah, di sini untuk memutar, kita bisa lihat di sini, eh, kalau tadi kita banyak menggunakan kabel-kabel untuk rangkaian, nah di sini untuk rangkaiannya adalah kalau di EKTS Anda lihat di sini ada kabel-kabel banyak yang dihubungkan, ini terus motornya untuk berputar clockwise dan counterclockwise di sini ada kabel yang cukup banyak. Tetapi untuk yang inverter di sini kabelnya cukup kabel powernya inverter dan kabel output motor ya. UVW-nya yang ada di inverter di sini dihubungkan ke UVW motor, sedangkan kabel powernya adalah power untuk inverter. Nah, kita bisa menjalankan ini secara lokal maupun secara eksternal. Eksternal dengan menggunakan S1 dan S2, sedangkan lokal kita dengan menggunakan run dan stop yang ada di sini. Maka kalau ini saya klik lokal, terus kemudian kita atur frekuensinya, ini caranya kita tekan enter, ini berkedip, maka kita bisa mengatur frekuensinya, gitu ya. Terus kemudian kita enter, maka saat ini frekuensinya 30, saat kita run, nah maka motor akan berputar clockwise. Saat kita stop, maka motor akan berhenti. Ya. Terus kemudian saat kita run, kita bisa mengatur frekuensinya. Saat ini kita enter, ini berkedip, kita arahkan ke 40, ya, kita enter, maka frekuensinya di sini berubah. Kalau ini kita ubah lagi menjadi 50, kita enter, maka di sini juga frekuensinya akan berubah, kecepatannya akan berubah karena perubahan kecepatan di sini diatur dengan menggunakan frekuensi dari listrik yang masuk. Bagaimana untuk membalik arah putarannya? Untuk membalik arah putarannya kita eh, klik panah atas, kemudian kita enter, kemudian klik klik panah atas lagi, maka putarannya di sini akan terbalik. Ya, sedangkan jika kita ingin membalik putaran lagi, maka ini kita klik panah panah atas lagi, maka ini forward, putarannya terbalik lagi. Tadi ditunjukkan ini warna biru dan warna merah. Warna merah itu clockwise, angka yang RPM-nya di sini positif, sedangkan kalau reverse, maka warnanya biru dan RPM-nya di sini angkanya negatif. Ini ada deselerasi, ya, Anda lihat di sini, terus kemudian ada akselerasinya. Oke, kemudian kalau kemudian kita stop. Ini kalau kita hidupkan secara lokal dengan start stop yang ada di sini, gitu ya. Bagaimana kalau kalau kita hidupkannya adalah secara eksternal, maka lokalnya ini kita hentikan. Nah, kita harus mengatur parameter sebetulnya, tetapi karena defaultnya di sini saat kita membeli dari factory settingnya atau membeli inverter di sini, kita menjalankannya defaultnya dari eksternal. Jadi kalau S1 ini saya tekan, ya, motor akan berputar clockwise. Ini kita atur kecepatannya dari potensio yang ada di sini. Ya, dari potensio A1 di sini. Oke. Nah, untuk menghentikan kita tinggal stop ya yang S1. Kalau berputar kebalikan, kita tinggal S2-nya yang kita tekan, maka dia akan berbalik putarannya. Oke. Nah, ini kita aturnya dari kecepatannya dari potensio yang ada di sini. Begitu. Nah, untuk menghentikan kita tinggal klik lagi S2-nya. Demikian bagaimana kita
nanti sebagai orang mekatronik harus menguasai pengendalian tiga jenis aktuator itu, yaitu aktuator eh, hidrolik, aktuator pneumatik, dan aktuator motor listrik. Dalam hal ini terutama motor AC 3 pas yang banyak dipakai di industri, baik dengan menggunakan kontaktor maupun menggunakan inverter. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ini bermanfaat. Nah, dengan menggunakan sistem-sistem belajar software-software virtual di sini, maka kita bisa belajar pengendalian baik pneumatik, pengendalian hidrolik, pengendalian motor listrik tanpa harus memiliki hardware-nya, sehingga kita bisa eksplor lebih jauh, meningkatkan kompetensi kita. Jika sudah menguasai, kita bisa langsung kemudian baru kita praktekkan rangkaian yang sudah kita buat ke dalam sistem yang real, sehingga pembelajaran kita menjadi lebih efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.